Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, jadi kita balik lagi ya, Sahabat SDA di podcast SDA. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang krusial banget untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai ketahanan pangan dan irigasi. Kenapa sih ini menjadi sesuatu yang jadi konsen kita kali ini? Karena pergejolakan dunia hari ini kan banyak dinamis banget ya gitu ya Pak, kenaikan bahan pangan dan lain-lain, dan itu juga kita sebagai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat punya peran penting juga ya Pak ya, dalam urusan irigasi yang akan menyuplai air dalam pertanian kita. Jadi untuk membahas itu, kita kedatangan tamu nih, narasumber kita yang ganteng-ganteng. Ada dari Kepala Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dan seorang petugas lapangan yang menjadi ujung tombak irigasi di Jawa Barat. Jadi kita langsung kenalan aja. Silakan Pak Kepala Bidang memperkenalkan diri dulu. Iya, terima kasih Mbak Nisa sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ya sudah disampaikan oleh host Mbak Nisa bahwa saya Toto Widianto, alhamdulillah diamanati sebagai Kepala Bidang Bina OP Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Dan dalam kegiatan tugas pembantuan, saya dipercaya juga menjadi kuasa pengguna anggaran. Ya. Silakan. Selanjutnya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hasan Basri, saya petugas pintu air di wilayah seksi Bekasi. Itu di wilayah sungai mana ya Pak ya? Saya bertugas di Sungai Irigasi SS Bulak Mangga. Jadi ini langsung aja ya Pak ya, karena saya penasaran gitu ya. Kami juga penasaran tentang sebenarnya peran Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat itu apa sih Pak, terutama dalam irigasi gitu ya Pak ya? Iya. Jadi secara tupoksi yang utama kan Dinas Sumber Daya ini melakukan pengelolaan sumber daya air dalam bidang sumber daya air. Nah, sumber daya air ini kita mengenal Sundawapan itu ada. Nah, ini bukan terkait dengan suku nih, Sunda nih, bukan ya, bukan apa-apa kita di Jawa Barat, ini Sundawapan. Sunda nih bukan. Sundawapan itu singkatan sungai, danau, waduk, dan pantai. Nah, itu tuh objek-objek pengelolaan dari Dinas Sumber Daya Air. Dan satunya lagi terkait dengan keirigasian kan itu. Nah, jadi dalam hal irigasi ini bahwa salah satu dari misi kita ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan irigasi dan air baku. Nah, itu. Nah, jadi mungkin ginilah, Mbak Nisa mungkin belum pernah membayangkan bagaimana sampai terjadi beras itu kan. Ya. Jadi beras itu kan berasal dari padi lah. Padi dari mana? Dari hasil panen petani. Mungkin anak kecil juga tahu lah, anak SD itu kan. Nah, ini yang harus kita tekankan di sini, bagaimana caranya supaya petani ini dapat panen kan itu. Nah, di sini jadi tidak semua sawah ini akan bisa panen gitu. Jadi ada yang panen, ada juga yang gagal panen atau berak lah itu. Istilahnya berah ya, itu banyak faktornya lah itu. Jadi sebetulnya ada dua sisi utama dalam pengolahan irigasi ini, keberhasilan panen ini, yaitu dari sisi pertanian dan dari sisi sumber daya air atau keirigasian. Nah, itu kalau dari sisi pertanian itu yaitu penyediaan bibitnya, pupuknya, terus pengolahannya lah itu, atau saprodinya lah itu. Nah, kalau dari sisi sumber daya air atau keirigasian itu bagaimana caranya kita mengatur air ini kan itu. Nah, di situ peran yang sangat penting dan vital sekali ini para PPA. PPA itu
singkatan dari petugas pintu air, atau ada juga yang menyebutkan penjaga pintu air kan gitu. Nah, ini jumlah petugas PPA atau penjaga pintu air di Jawa Barat ini sangat banyak sekali, Mbak Nisa. Itu sampai di 2.301 orang. Satu provinsi Jawa Satu Barat. provinsi itu, karena memang mengelola, kalau di kami ini istilahnya daerah irigasi lah. Untuk di Jawa Barat ini daerah irigasi yang kewenangan provinsi ini ada 97 daerah irigasi. Itu jadi banyak sekali tersebar di seluruh Jawa Barat. Itu, dan ada juga di sini kegiatan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan. Itu merupakan tugas atau amanah dari Kementerian PUPR terkait operasi dan pemeliharaan daerah irigasi kewenangan pusat yang diserah kelolakan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah itu. Nah jadi banyak juga itu di kegiatan TPOP ini, jumlah PPA-nya ada sekitar 1.902 lah itu. Itu untuk yang berarti PPA yang mengelola kewenangan daerah irigasi pusat gitu ya? Betul, nah itu yang TPOP itu. Nah ini salah satu ininya petugas pintu airnya ini, saya nyebutnya abang lah, karena beliau ini dari Betawi, Pak. Betawi gitu ya, Abang Hasan Basri. Kalau kami menyebutnya Abang Aceng ini. Aceng ini ada singkatannya nih. Singkatannya apa nih Pak? A-nya itu Aku. Iya. Bukan. A-nya itu amanah. Amanah. Iya. C-nya itu cepat. Cepat. N-nya itu riang. Nah, itu merupakan persyaratan menjadi PPA. Jadi seorang PPA ini harus amanah. Karena dalam pengaturan air ini, mereka itu harus bisa membagi air seadil-adilnya, semerata mungkin gitu. Jadi jangan dikira bahwa kita hanya mengenal preman itu di pasar, di terminal. Preman air juga ada, Mbak Nisa. Iya. Itu yang harus dihadapi oleh PPA di lapangan. Iya itu, karena air pada saat air irigasi pada saat kemarau itu kan berkurang sekali. Nah itu akan terjadi rebutan. Nah di sana ya itu ada preman-preman air yang menyalahgunakan lah oknum-oknum itu. Dia memperjualbelikan air itu, dan itu punya nilai ekonomi yang tinggi, itu sangat besar sekali. Nah itu, terus C-nya itu cepat ya. Jadi seorang PPA itu harus cepat tanggap lah terhadap kondisi jaringan irigasinya. Nah ini kan kondisi jaringan irigasi kita akui lah sudah banyak yang tua-tua yang melaku. Jadi manakala ada debit air yang besar itu banyak terjadi bencana alam, jebol-jebol gitu. Nah ini para PPA ini harus cepat menangani itu. Jadi jangan sampai airnya ini menyebabkan pasokan air ke hilirnya jadi berkurang. Terus keduanya juga jangan sampai air irigasi ini akhirnya menjadi air genangan atau air banjir di pemukiman kan gitu. Nah, yang N-nya itu riang nih. Memang harus riang, lihat aja nih. Bang Aceng ini sangat riang sekali karena orang lapangan itu harus riang. Ini gunanya, manfaatnya ini untuk menarik bagaimana caranya kita supaya di lapangan itu kan ada petani. Petani itu ada perkumpulannya. P3A Mitra Cai gitu kan. Ini di tingkat tersier. Jadi saluran irigasi itu ada tersier, yang paling bawah itu yang langsung ke sawah. Ada juga yang pembawa sekunder. Sekunder itu yang membawa dari induk ke tersier. Dan ada juga induk atau primer, itu yang dari bendung langsung. Jadi kalau dari bendung keluar langsung itu saluran primer. Nah itu, ini bagaimana caranya seorang PPA ini bisa menarik dari para mitra cai ini untuk bisa aktif berkolaborasi atau berkontribusi memelihara jaringan irigasi. Makanya harus perlu riang nih. Kalau nggak riang, wah udah mereka pada takut dan mereka pada bubar gitu kan. Nah itu, jadi itulah ya mungkin nanti
terkait dengan bagaimana keseharian atau tugas tanggung jawab PPA ini bisa silakan tanyakan langsung ke Bang Aceng ini gitu. Ya. Izin Pak ya, kalau misalnya saya manggilnya Abang juga boleh ya Pak ya? Jadi Abang Aceng ya, saya kan tadi Pak Toto udah menjelaskan tentang bagaimana peran PPA gitu kan, yang saya kalau pikir mungkin PPA itu benar-benar ujung tombaknya irigasi kan, karena mereka yang mengatur air, mereka juga harus membuat kolaborasi dengan P3A tadi, mitra cair, petani dan lain-lain. Nah, di lapangan itu tuh tugas Bapak kesehariannya tuh boleh minta diceritain nggak sih Pak, gimana di lapangannya itu? Oke. Terima kasih Bu. Kalau tugas kami PPA di wilayah irigasi kami, yang pertama adalah kami membersihkan sekitar bangunan, karena memang kita diamanahkan oleh dinas itu untuk membersihkan, merawat sekitar bangunan. Yang kedua, kami mengatur debit air, membuka dan menutup pintu air sesuai instruksi dari mantri atau juru. Maka dari itu, kami pun tidak cuma tugas kami cuma itu, tapi ada juga tugas kami yang lain adalah melayani kebutuhan para petani, yakni baik kebutuhan air, wabil khususnya kebutuhan air gitu. Selanjutnya kami juga sebagai PPA juga tidak kaku di lapangan, tidak cuma sesuai dengan tupoksi kami di lapangan. Dikala ada nanti kebutuhan petani yang lain seperti mengalirkan air ke petek-petek tersier gitu kan, kami tidak selalu stay di sekunder, kami juga sampai mengatur ke petek-petek tersier, karena memang di samping kami bekerja sama dengan P3A Mitra Cai, kami juga bekerja sama dengan gabungan perkumpulan petani pemakai air juga di lapangan. Itu tugas pokok kami gitu. Kan tadi kan jumlah PPA tuh sangat banyak ya Pak. Terus kan setahu saya kan pintu air itu kan banyak ya Pak ya, tiap bangunan gitu. Nah, apakah satu PPA itu di satu bangunan itu atau bagaimana ya Pak tugasnya? Memang di wilayah kita itu, wabil khusus di wilayah Bekasi ya Pak. Di Bekasi itu kami jumlah total PPA-nya khusus di wilayah seksi Bekasi itu kurang lebih ada 80 orang. Sedangkan bangunan kita itu lebih daripada 80 orang. Makanya kami mungkin Bapak menempatkan kami di lapangan itu tidak semua bangunan dan pintu air. Ketika satu PPA itu bertempat satu pintu air, jadi satu PPA itu bisa 2 sampai 3 bangunan pintu air. Karena memang kekurangannya jumlah PPA di lapangan. Itu jarak antar bangunannya bisa sampai berapa ya Pak? Rata-rata 1 kilo. 1 kilometer? Berarti kalau misalnya 3 bisa wilayah kerjanya tuh harus 3 kilometer bolak-balik gitu Pak? Iya Bu, cuma kita cara pengaturan kita kerjanya di lapangan itu tidak tidak semua pintu air kita datangi, tapi kita di mana petani itu membutuhkan kita, di situ kita ada gitu. Kalau pengaturannya ketika musim kemarau atau penghujan itu gimana Pak? Memang begini, kita pengaturan air di wilayah kami itu kalau memang kita melihat jumlah debit air Bu. Kalau pemberian debit air dari sekunder atau dari induk atau primer itu kurang, atau pemberiannya 50% dari jumlah air normal kita sesuai dengan kebutuhan areal kita, maka kita di lapangan itu mengadakan program sistem gilir-giring. Jadi kalau misalnya debit air di bawah 50%, maka kita akan mengadakan program gilir-giring dan bekerjasama dengan mantri di lapangan, membuat jadwal program gilir-giringnya gitu. Jadi kalau gilir-giring itu bergantian pemberian air setiap petak tersier. Nah, terus kalau tadi kan karena kekurangan ya Pak ya, nah, kendalanya ketika si PPA itu kurang di lapangan itu yang terasa sama Bapak sendiri itu apa sih? Kekurangan petugas PPA di lapangan kan karena Bapak abang ini harus memegang beberapa bangunan sekaligus. Iya, yang memang itu sangat terasa Bu buat kita, karena kita harus mempergunakan tenaga ekstra. Tenaga ekstra dalam arti yang seharusnya saya fokus di satu bangunan pintu air. Nah, jadi kita jadi fokus di 2 sampai 3 bangunan pintu air. Ya kalau memang kebutuhannya itu bersama, pas ada kebersamaan kebutuhannya, maka kita harus ekstra kerjanya. Jadi harus wayahnya kita harus dari bangunan 1, contoh ke bangunan 2, terus ke bangunan 3 gitu kan, kayak gitu. Demi terlaksananya pelayanan kita kepada para petani gitu.
Jadi kalau misalnya kita pun fokus dalam satu bangunan, takutnya di bangunan lainnya petani butuh, kita tidak bisa melayani mereka, gitu. Nah makanya karena melihat sisi kekurangan debit air itu, kita juga di lapangan spontanitas melaksanakan gilir-giring, makanya penyampaian kita juga kepada pihak petani harus segera kita sampaikan, harus kita berikan jadwal gilirnya segera, jangan sampai nanti ada bentrok lah di lapangan gitu, berebutan air gitu kan. Makanya kita juga harus bikin jadwal yang tepat kepada mereka gitu. Kalau itu kan berarti ada konflik ya di situ ya. Iya. Nah, gimana sih Pak cara penyampaiannya gitu agar diterima, terus mungkin konflik-konflik itu kan bisa menimbulkan konflik yang lebih besar seperti pencurian air. Apakah harus dijaga kita sampai malam atau gimana gitu? Jadi kalau kita dengan sistem gilir itu, memang kita harus bekerja ekstra, kita harus menjaga debit air itu sampai malam, Bu. Sampai Bahkan malam kalau juga, Pak? kita di lapangan itu, kita tidak mengenal jam kerja, Bu. Jadi kalau kita misalkan, biasa jam kerja itu mungkin dari jam 7.30 sampai jam 4.30. Kalau kita tidak mengenal itu, kita bahkan mengerja itu 24 jam, Bu. Demi pelayanan kebutuhan masyarakat. Itulah usaha kami di lapangan. Karena kalau misalkan kita menyesuaikan jam kerja kita, maka nanti kalau suatu ketika petani butuh tengah malam, Iya. apakah harus kita nunggu jam kerja kita dulu? Kan logikanya nggak kayak gitu, Bu. Makanya kita siap standby 24 jam untuk melayani masyarakat. Luar biasa banget ya Pak ya. Iya, Ternyata saya tersentuh gitu karena perjuangan seorang PPA untuk melayani masyarakat khususnya di bidang pertanian itu sampai 24 jam. Betul. Iya. Berarti itu salah satu keluh kesah gitu ya mungkin ya Pak ya. Kalau misalnya ada senangnya gitu nggak Pak kalau jadi PPA di lapangan seperti apa? Kalau senangnya saya rasa sedikit kali Pak ya. Iya, malah banyak susahnya Pak kalau di lapangan itu. Iya. Ya, saya bilang sedikitnya Pak, ya kita senangnya dikala pas masuk tanggal muda, mungkin kan itu yang pertama. Yang kedua, dikala pelayanan kita dengan masyarakat itu kita udah aman, udah kondusif di lapangan. Mereka petani tidak ada keluhan. Terus yang terakhir itu kita yang sangat senang itu kalau melihat hasil panen mereka bagus. Itu yang sangat senang. Jadi kita membayangkan, waduh alhamdulillah ini kinerja gue udah berhasil. Selama ini usaha gue yang dari kemarin itu banyak kendala, banyak konflik, akhirnya kita selesaikan dengan baik dan menghasilkan hasil panen yang baik kepada masyarakat. Itu yang cukup senang kita di lapangan, Bu. Kalau ada pernah pengalaman nggak sih Pak ketika berhasil panen terus dikasih juga berasnya gitu? Saya rasa kita mah pejuang pahlawan tanpa tanda jasa, Bu. Kalau saya pribadi gitu, karena kita juga tidak berharap dikasih. Kita melihat hasil panen mereka bagus dan berhasil bagus, kita juga cukup senang, Bu. Gitu. Ya mungkin kalau misalkan ada petani yang ingat sama kita ya dikasih syukur, nggak ada masalah gitu kan. Memang kita juga sendiri memang udah tugas kita di lapangan gitu untuk melayani mereka. Nah, kalau kebalikannya Pak, misalnya ada yang jadi nggak suka sama kita karena mungkin ketika pembagian air kan harus gilir-giring gitu. Sedangkan tanamannya saya dulu gitu. Jadi ada untungnya kita membuat jadwal gilir itu, Bu, biar di lapangan itu tidak ada konflik. Jadi misalkan kita di wilayah saya lah, terutama di wilayah SS Bulak Mangga. Contoh soal kita ada bangunan pintu bagi misalnya di Blok Mangga 10. Terus di Blok Mangga 10 itu ada pintu baginya ke wilayah SS Pisang Batu. Nah, misalkan di 3 hari ini misalkan Sabtu, Minggu, Senin itu saya jadwalkan untuk wilayah ke SS Pisang Batu. Nanti sisanya ke wilayah lain. Gitu. Jadi misalkan mereka ada konflik, misalkan mereka ada komplain kepada kita, kok Pak saya belum diberikan air ke saya tunjukkan aja jadwal gilir-giringnya kepada mereka. Jadi saya juga harus banyak sosialisasi, tidak cuma dengan petani, saya juga bersosialisasi kepada pemerintah daerah seperti kayak desa, kecamatan. Nah, desa itu kita suka melaksanakan juga rapat mingguan, namanya rapat mingguan yang dilakukan dijadwalkan oleh desa. Gitu. Makanya di situ kita berkumpul dengan biasanya kelompok tani, kelompok masyarakat, pemerintah desa. Biasanya kita menyampaikan di situ, serta petugas dari pihak pertanian. Jadi di situ kita menyampaikan jadwal giring tersebut kepada mereka biar mereka mengetahui jadwal mereka kapan gitu. Jadi kalau kita asal ngatur di lapangan, khawatir mereka juga nggak puas, Bu. Pasti konflik lah, pasti banyak tuntut kepada kita gitu. Memang
Kalau bahasa di Bekasi itu air itu Bu adem-adem panas. Gitu. Gitu, Bang. Adem-adem panas. Jadi ademnya air itu dikala mereka kebagian air sawahnya, tapi kalau panasnya dikala ada banyak kekurangan air. Iya. Itu air itu begitu, bisa golok nyampe ke Iya. leher itu Bu. Betul. Gitu, resikonya. Berarti PPA ini memang harus tadi ya Pak ya, Bang Aceng, amanah, cepat, harus riang juga karena banyak sekali ya Pak ya konflik dan kegiatan yang dilakukannya gitu ya Pak ya. Terus ini Pak kan berdasarkan tadi cerita Abang, ada pembagian air gilir-gilir kan di kita juga, kita sudah bikin RTTG ya Pak ya. Nah itu tuh RTTG tuh untuk salah satunya kan untuk mengatur air. Nah itu gimana Pak untuk yang RTTG, bisa dijelasin nggak Pak hubungannya dengan pembagian air di lapangan itu? Gitu? Iya. Jadi RTTG ini kan disusun berdasarkan pola tanam yang diusulkan oleh petani gitu. Jadi sebelum masa tanam ke-1 itu kita sudah nyusun dulu rencana tata tanam global itu. Itu berdasarkan usulan dari petani. Petani mengusulkan untuk masa tanam, kita kan mengenal masa tanam itu ada 3, masa tanam 1, masa tanam 2, dan masa tanam 3. Jadi pada masa tanam 1 kemudian petani ini akan menanam, pasti kalau 1 itu kan pada musim hujan itu, Mas Nis. Jadi akan 100% lah areal itu ditanamin padi. Pada masa tanam 2, akhirnya sudah berkurang nih. Ya mungkin dari 100 petani itu tinggal 80 lah yang nanam padi gitu. Sisanya palawija. Karena palawija itu tidak memerlukan air yang banyak kan itu. Nah, pada masa tanam 3, ada di beberapa daerah ada yang masih padi, tapi sebetulnya tidak kita sarankan, seharusnya palawija pada masa tanam 3 itu. Karena memang air sudah sangat-sangat berkurang sekali gitu. Jadi kemungkinan akan gagal panen kalau nanam padi itu akan besar sekali. Nah itu jadi setelah kita pola tanam dari petani diusulkan, kita menghitung kondisi airnya, debit airnya itu, neraca airnya. Nah, seperti apa neraca airnya itu? Nah, pada saat MT1 mah tidak akan masalah lah. Pasti antara kebutuhan dengan ketersediaan pasti jauh lah itu lah. Ketersediaannya banyak sekali itu kan. Nah, pada saat MT2 mungkin agak berkurang di sana itu, bisa jadi sudah di bawah ini ketersediaan airnya. Pada saat MT3 lebih ini lagi. Nah, jadi di situ kita susun. Pada saat MT1 ini di bulan Januari kita akan alokasikan debit sekian kan itu. Februari sekian, nah terus gitu. Seperti itu disusun, ada jadwalnya itu di sana. Nah, pada saat MT2 akan kelihatan kekurangannya itu. Nah, makanya itu diperlukan adanya giliran gitu. Nah, giliran itu yang memang di sini yang utamanya harus disepakati oleh semua petani. Tapi tidak perorangan ini, harus dengan lembaganya, P3A-nya lah itu. Karena akan sangat sulit sekali manakala kita mengatur perorangannya itu, orang per orang dari petani itu kan akan sangat banyak sekali. Makanya itu perlu kita ada, tiap desa itu ada P3A mitra jai. Nah nanti yang kita kumpulkan kesepakatan itu antara P3A itu. Jadi giliran itu bisa per blok, bisa per hari, bisa per jam lah itu, tergantung dengan kondisi airnya lah itu. Nah itu jadi itu fungsinya dari RTTG ini untuk nanti diturunkan lagi ke RTTD, rencana tata tanam detail. Detail itu sudah mencakup ke petak tersier. Dari sana itu menjadi acuan petugas kita di lapangan dalam pengaturan air. Nah manakala airnya sudah sangat berkurang, memang harus ada giliran itu. Jadi jangan sampai dengan dengan air segelas ini yang akan minum hanya 5 orang itu. Nah, supaya hausnya hilang, ya giliran lah minumnya sedikit kan itu. Yang penting hausnya hilang kan itu kan. Nah, kalau ini tidak diatur, ya dari 5 orang itu ada pokoknya tidak diatur untuk giliran minumnya, ya bisa aja habis nanti sama 2 orang itu kan. Nanti yang 3 orang itu ya nanti akan kehausan kan itu kan. Ya, nah itu makanya itu fungsinya giliran itu. Dan
Ya betul, di sini yang tadi sampaikan oleh Bang Aceh ini kondisi sumber daya manusia khususnya PPA keberadaannya itu memang ya kita akuilah masih sangat-sangat kurang gitu kan gitu. Makanya di sini kita perlu sekali adanya dukungan dari para mitra CAI gitu. Jadi di lapangan itu ya Bang Aceh ya suka ada kegiatan RTB. Betul. RTB itu apa singkatannya? Rombongan tenaga bantuan. Nah, rombongan tenaga bantuan. Karena beda-beda ini di wilayah Cimanuk itu bukan RTB, Gropiokan istilahnya kan itu. Gropiokan. Iya, jadi Goloran lah. dikerjakan bersama-sama itu antara petugas kita dengan para mitra CAI. Itu biasanya dalam hal pengambilan sampah gitu. Karena ya terus terang sekarang ini saluran irigasi kita ini sudah menjadi tempat pembuangan sampah gitu kan. Itu mungkin tidak dari saluran irigasi tapi dari sungainya kan. Dari sungai masuk ke saluran irigasi kan gitu. Nah, itu harus diangkat. Mungkin ada juga tanggul-tanggul yang jebol gitu kan karena sudah lapuk, sudah tua. Nah, kita kerjasamakan dengan P3 Mitra CAI untuk ditanggulangi kan itu. Nah, itu jadi saya setiap saat saya mengingatkan kepada teman-teman di lapangan PPA khususnya untuk bisa berkolaborasi, berkoordinasi dengan para P3A Mitra CAI ini kan itu. Jadi sebesar apapun anggaran kita, manakala kita tidak bisa bersama-sama berkolaborasi dengan P3 Mitra CAI, ya hasilnya tidak akan maksimal kan itu. Karena terus terang, ya mereka itu ya betul-betul kita andalkan di lapangan itu para P3 Mitra CAI ini. Nah itu jadi itu. Terus kondisi terkait pelaksanaan tugas, betul lah. Jadi ada istilahnya nggak ada enak-enaknya lah. Jadi PPA ini kan. Jadi pada saat musim hujan ya, musim hujan itu kan air banyak. Jangan dikira ini para PPA ini bisa nyenyak tidur ya. Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Mereka itu harus melakukan piket banjir. Piket banjir. Iya. Irigasi itu, Pak. Iya, jadi mereka ada yang menjaga di bendung, yang utamanya di bendung ini. Jadi jangan sampai pada saat debit sungai besar, air yang masuk ke irigasi, pintu yang masuk ke irigasi itu tidak ditutup kan itu. Nah kalau itu telat ditutup, air masuk semua ke irigasi, ya tanggul-tanggul kita banyak yang jebol nantinya, banyak yang limpas kan airnya itu kan itu. Terus yang di ini juga yang di bangunan sadap istilahnya. Jadi di irigasi itu ada bangunan pembagi gitu. Jadi pembagi dari saluran induk ke sekunder itu bangunan pembagi. Terus ada juga yang dari sekunder ke tersier itu bangunan sadap gitu. Nah mereka juga harus jaga di situ karena kalau dulu memang direncanakan saluran irigasi ini hanya untuk mengalirkan air irigasi kan itu. Tapi kondisi sekarang kan dengan catchment area yang rusak, jadi banyak limpasan-limpasan yang masuk ke irigasi. Jadi air masuk itu tidak hanya dari bendung, di tengah jalan juga ada yang limpas masuk kan itu. Nah jadi makanya jangan sampai sawahnya terendam, ya siap standby di sana para PPA ini untuk nutup pintu bangunan sadap itu kan. Nah itu. Terus pada saat kemarau, apalagi ini tidak bisa tidur juga pada saat kemarau ini. Karena ya itu banyak terjadi konflik air kan itu. Karena kekurangan air. Terus tadi juga kalau sudah disusun tata gilirannya itu harus ada istilahnya giring gitu, giring air. Jadi ya kita inilah sangat-sangat lumrah sekali manakala petani itu ya mengambil air secara ilegal lah. Padahal sudah ditetapkan gilirannya gitu, pokoknya di daerah ini kebagiannya pokoknya hari A itu ya, hari Senin lah. Nah ini pada hari Minggu air ini dialirkan untuk yang di hilirnya. Nah ini petani yang di Udik ini kan melihat ada air, sedangkan sawah mereka membutuhkan air kan itu. Ya ini kalau tidak kuat-kuatnya iman mereka itu mereka akan melakukan itu kecurangan-kecurangan kan itu. Makanya itu harus istilahnya digiring lah itu sama petugas kita. Jangan sampai ada petani-petani yang nakal itu kan itu, supaya air ini sesuai dengan jadwal gilirannya lah itu. Nah itu jadi itu. Terus
di sini juga ya memang para PPA ini betul kita menyebutnya mereka ini petugas yang militan lah itu. Militan itu karena ya satu tidak kenal waktu, keduanya juga ya betul-betul mereka ini bekerja di lapangan itu betul-betul sepenuh hati lah itulah. Coba bayangkan lah ya kalau kita yang biasa duduk di meja lah ada sampah di saluran itu. Nah kalau mereka itu karena memang mereka merasa terpanggil karena itu tugasnya, mereka sampai masuk ke sampah itu kan ngangkat sampah itu. Kalau kita mah sudah gatel lah, jangan kan masuk itu lihat aja udah pada gatel badan ini kan. Kalau beliau-beliau ini para PPA ini tidak langsung turun ke ini ke air ngambilin sampah-sampah itu, dan sampah itu bukan sampah biasa. Ada kasur, ada bangke, Sampah kan. rumah tangga ya? Iya itu, belum dari ini dari kloset-kloset itu bisa ya inilah dibuang ke saluran irigasi. Nah itu jadi ya pada kesempatan ini memang saya sengaja lah ini membawa teman-teman PPA ini ya ke satu tujuannya ingin silaturahmi. Keduanya saya hanya ingin jadi ada istilah gini lah, tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, jadi ya mudah-mudahan setelah acara ini ya ada perhatian yang lebih lah ke teman-teman PPA ini, khususnya di sini terkait dengan ya status kedinasan mereka gitu. Mungkin Mbak Nisa tahu lah di sini dan rekan-rekan yang lain juga tahu ini status para PPA ini kan tenaga honorer kan itu. Nah, jadi sedangkan masa kerja mereka itu jangan dikira ini ada yang sudah dari tahun 2007 ya itu ya. Ya 2007. 2007. Bang Aceh berapa? 2007. Nah, itu 2007 sekarang 2022 sudah hampir 15 tahun kan itu kan. Ya, nah itu jadi ya tolonglah mereka tidak menuntut menjadi ASN apa. Kalaupun ada kesempatan menjadi P3K itu ya tolong bisa dibantu lah itu. Karena mereka sudah, menurut saya sudah memberikan kontribusi yang sangat besar sekali terhadap ketahanan pangan kita ini gitu. Yep. Coba kita bayangkan, tanpa ada yang ngatur air. Bagaimana itu petani tidak akan, ya saya yakin tidak akan bisa panen lah. Kalau bisa panen juga tidak akan maksimal gitu. Dan dalam konflik air ini Bang Aceh ya, ini yang datang ini ke bendung di satu daerah saya pernah ini bukan 1-2 orang petani, satu truk itu datang. Satu truk itu untuk protes gitu Pak? Iya, untuk meminta air itu memaksa kan. Dan mereka ya itu mungkin karena memang sudah mereka juga merasa sudah mengeluarkan anggaran yang banyak untuk mengolah sawahnya, sehingga ya banyak juga yang tersulut emosi yang bawa senjata kan kayak gitu. Itu sangat-sangat riskan sekali lah kondisi-kondisi itu. Nah makanya ini peran dari PPA itu yang amanah itu harus betul-betul gitu. Jadi walaupun di sana ada sawah mertuanya gitu ya, tapi kalau belum gilirannya ya nggak ada ya. Tetap belum dikasih Pak. Jangan dikasih kan gitu. Sesuai dengan aturan gitu. Sesuai dengan aturannya. Nah itulah. Gitu. Jadi ketiganya juga ya mohonlah ada sedikit bantuan dalam hal ini bantuan kepada mereka itu untuk meringankan tugas mereka kan itu, terutamanya gini lah, jangan sampai membuang sampah ke saluran irigasi, itu kan akhirnya memberatkan mereka itu. Terus ya janganlah ya mengambil air sembarangan tanpa izin kan itu ya, atau tidak sesuai dengan jadwal kan itu. Nah itu jadi ya harapan saya ke sana dah, tolonglah sedikit kasih perhatian mereka ini, baik dalam hal bertugasnya maupun dalam status kepegawaiannya kan gitu. Apalagi kan sekarang kan yang menurut aturan Undang-Undang ASN 2023 ini kan sudah tidak ada lagi tenaga non ASN ini atau tenaga harian. Jadi mohon ya sedikit diperhatikanlah status mereka ini kan itu. Ya, gitu Mbak Nisa. Apalagi pentingnya tugas PPA tadi ya Pak ya. Iya, betul. Lalu apa
Kayak saya juga jadi tersentuh. Ya, untuk keluh kesah dan lain-lainnya gitu. Mungkin kami gitu ya yang awam gitu tidak mendalami untuk pertanian dan irigasi, mungkin hanya tahu jadi nasi gitu ya Pak ya. Tidak tahu perjalanan untuk di situ tuh ada peran PPA yang sangat besar gitu untuk agar si padi itu tumbuh dan menghasilkan akhirnya petani panen gitu. Nah, dari semua itu Pak, harapan Bapak yang dari hati yang paling dalam gitu nih Pak, curhat aja nggak apa-apa. Harapan Abang Aceng ini apa sih? Yang pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Toto sendiri, saya itu butuh status yang jelas sebagai petugas di lapangan. Karena selama ini kita bekerja tanpa melihat status kita apa. Terus terkait masalah waktu juga kami tidak pernah memperhitungkan waktu kerja kami. Itu yang kedua, melihat kondisi kami di lapangan juga memang harapan kami, saya pengen ada satu kebijakan atau bantuan gitu Pak ya, kepada kami untuk operasional di lapangan dan lain-lain gitu kan, karena memang yang saya bilang tadi awal tadi, bekerja kita ini adalah super ekstra, bukan ekstra lagi, jadi kita super ekstra gitu. Makanya saya butuh dukungan moral ataupun materi dari para pimpinan-pimpinan di atas lah gitu, biar bisa benar-benar melihat kinerja kami di lapangan. Yang sangat penting lagi tadi ya sebelum dari awal, kami butuh status Bu, karena pengabdian kami ini kurang lebih udah hampir 15 tahun lah. Kami kerja terus bekerja, tapi saya belum jelas statusnya apa gitu Pak ya. Khawatir nanti saya pas masuk masa pensiun keluar saja gitu kan. Gitu. Saya berharap sih ada satu perhatian lah buat kita di lapangan Bu. Gitu. Ya, karena memang yang dibilang cerita kita dari awal tadi itu memang cukup banyak kendala, butuh kerja ekstra, butuh perjuangan yang ekstra di lapangan untuk menghadapi dan melayani petani di lapangan. Apalagi sekarang Bu, kita di lapangan itu kalau melihat kondisi sawah kita sekarang sudah banyaknya pendangkalan, karena banyaknya juga alih fungsi. Yang tadinya sawah sekarang udah mulai banyak perumahan, akhirnya orang perumahan itu tidak ada bak sampahnya, akhirnya mereka buang sampah sembarangan di sepanjang saudara kita. Dan kita kalau melihat kerja kita lapangan, sudahlah jangan pakai istilahnya, sampah itu bukan jadi musuh lagi, jadi kawan jadi di lapangan tuh. Jadi kawan kita, setiap hari kita membuang sampah, di situ ada bangkai ayam, ada kasur bekas orang meninggal dan lain-lain. Itu kita udah nggak ngeliat, udah nggak punya bahasa jijik. Jadi kita udah sesuai dengan tugas kita aja, kita bersihkan salah situ. Makanya saya butuh status yang jelas ke depan gitu, bukan berarti kita menuntut Bu, sebenarnya saya butuh perhatian lah, butuh perhatian yang lebih dari para pemimpin di atas gitu kan, biar kita ini menambah motivasi lagi, menambah semangat juang kita lagi di lapangan. Karena memang kalau terkait perjuangan di lapangan tidak cuma menghadapi sampah, yang paling paling parahnya itu kita kalau menghadapi dikala petani itu sedang ngamuk, dikala mencari air. Itu yang paling sulit, karena itu bukan bicara mulut yang bicara, itu senjata Bu. Begitu, bahkan ya ada mereka ada yang bawa golok, pedang, bahkan ada istilah kalau emang ada mana petugas kalau ada dia nggak bisa ngatur air, kita tangkap, kita ceburin, kita kelepin lagi, mati kita Bu di lapangan. Makanya saya di PP itu, di lapangan itu sering bersosialisasi kepada masyarakat di lapangan, khususnya petani-petani di lingkungan tempat kami bekerja. Makanya motor di lapangan, saya di lapangan itu harus banyak mengenal lingkungan di sekitar tempat kami bekerja gitu. Jadi biar nanti kita bisa mengantisipasi dikala nanti ada kekurangan atau ada konflik-konflik lain, petani kurang air, jadi kita udah bisa menyampaikan kepada mereka gitu. Jadi harapan saya yang terakhir adalah saya butuh status yang jelas gitu Bu ya. Gitu. Terakhir kayak iya udah. Jadi kalau saya nanti bicara yang terakhir kali udah nggak ada lagi Bu. Mungkin kalau itu status kitanya udah jelas Bang. Iya. Di lapangan menambah semangat lagi Pak di lapangan gitu. Karena selama ini kan ya kita nggak bicara upah lah, kita nggak bicara yang lain lah. Gitu. Kalau mungkin orang kan taunya kerja di lapangan Bu itu petugas, ya kan? Petugas yang legalnya juga sudah jelas,
ternyata kalau ngelihat ke dalamnya lagi kita ini sebenarnya siapa kita, itu yang bikin sedih Pak di lapangan Pak. Perjuangan kita sudah maksimal di lapangan gitu kan, ternyata di atas cuma begini-gini aja gitu, yang nggak jelas nasib kita ke depannya mau jadi apa dan mau di kemana kita kira-kira gitu. Apakah kita mau dikeluarkan atau mau dibahas dalam kotak, kita nggak tahu nih. Gitu Pak. Jadi makanya harapan kami cuma itu Bu di lapangan gitu. Kami mungkin sedikit mengerti gitu ya, bagaimana yang setelah para petugas pintu air ini bekerja sepenuh hati mereka gitu, tidak hanya merelakan waktu kerja tapi mempertaruhkan nyawa juga kan, resiko gitu untuk masuk ke dalam saluran itu yang mungkin ada yang ukuran salurannya kan ada yang besar gitu kan, yang itu resikonya juga tinggi gitu ya. Ya apalagi pas masuk di masa musim penghujan Bu, debit air itu kan biasanya nggak cuma dari saluran induk, kadang-kadang dari saluran-saluran liar seperti dari perumahan, ya kan, limpasan gitu. Dari got-got perumahan itu kan biasanya drainase perumahan suka ngebuangnya ke saluran sekunder, gitu. Jadi bertambahnya debit kita, biasanya kan memang kita di sekunder itu biasanya debit itu diatur, sudah diatur jatah kita berapa dalam satu musim tanam, gitu kan. Biasanya kita diatur, tapi kalau musim hujan itu sudah tidak bisa diatur lagi, gitu, karena banyak tambahan-tambahan air dari luar, gitu. Nah, saya bilang tadi kendala kita, makanya saking banyak sekarang alih fungsi dari sawah, dulunya sawah sekarang udah jadi perumahan, itu makanya banyaknya pembuangan sampah, akhirnya tersumbat saluran kita, gitu kan. Makanya perjuangan kita cukup keras di lapangan, gitu. Bahkan kalau bicara mati, mungkin kita belum bicara mati, gitu. Yang penting kita hari ini bisa bagaimana caranya melayani masyarakat, melayani petani yang sangat membutuhkan air. Gitu. Kadang-kadang kalau kita resikonya Bu, kering bermasalah, banjir lebih bermasalah, itu di lapangan Bu. Jadi kita, makanya kalau Ibu bertanyakan, Pak senangnya di mana? Serasa nggak ada senangnya Bu, ya, gitu. Mungkin senangnya saya kalau status saya sudah jelas. Gitu. Dan betul itu Mbak Nisa, cerita, bukan hanya cerita lah, ada PPA sampai meninggal pada saat menjalankan tugas itu. Saya waktu di lapangan juga ada sekitar sampai 3 itu yang meninggal itu. Saya ingat sekali lah, ya ini memang cerita dari lapangan ini. Jadi waktu itu kan sedang memasang skot balok. Skot balok itu pintu yang dari kayu-kayu batangan itu. Ya, itu. Jadi memang di saluran induk dan debitnya besar sana itu. Jadi pada saat itu sudah jam 12 istirahat semua. Tapi ada satu orang PPA ini yang memang dia merasa belum selesai. Jadi teman-temannya sudah naik ke atas, dia sendiri di sana. Ya mungkin, ya kemungkinan katanya mungkin kram dia itu. Kram sehingga ya teman-temannya tidak tahu, disangkanya dia sudah naik juga ke atas. Nggak tahunya pas sudah selesai istirahat, dicari nggak ada, kurang 1. Akhirnya dicari-cari sudah tidak ada, sudah meninggal gitu. Ya itulah memang resikonya bekerja di air seperti itu gitu. Jadi bukan hanya cerita itu, kejadian-kejadian ya PPA sampai meninggal. Ya ada juga yang memang tidak meninggal di saluran, tapi pada saat dia dari rumah menuju ke tempat tugasnya terjadi kecelakaan lalu lintas itu. Banyak itu karena memang dia mengejar waktu itu kan itu. Karena ada di sana keperluan, ya perlu dia menutup secepatnya pintu air itu waktu itu. Jadi dia mungkin karena tidak fokus, tidak konsentrasi dalam naik motornya itu, dia terjadi kecelakaan dan meninggalnya. Nah, jadi itulah ya kalau menurut saya sangat logis manakala pemerintah lebih memperhatikan status mereka inilah. Mereka tidak menuntut yang terlalu muluk-muluk lah. Yang pasti mereka ada kepastian lah itu. Kepastian tugas lah itu. Dan mendapatkan penghasilan yang lebih layak lah itu. Sesuai dengan resiko kerja. Terus terang, yang tenaga-tenaga PPA atau harian yang dari TPOP ini, ya salary-nya itu penghasilannya di bawah UMR, UMK gitu. Nah, ya bisa
bandingkanlah ini untuk daerah-daerah penyangga DKI seperti Bekasi gitu kan, Kerawang gitu. Mereka hanya dapat cuma 2.450.000 kan. Jauh sekali, tapi ya itulah kemampuan dari pemerintah baru sampai di situ. Nah, jadi kedepannya manakala ada rekrutmen P3K, ya tolonglah diutamakan dulu lah, disimpan dulu, mereka itu diwadahin dulu gitu. Karena kita juga merasa akan sangat kesulitan manakala kami harus merekrut yang baru gitu kan. Ya. Kita harus mendidik lagi yang baru. Betul. Sedangkan ini yang sudah pengalaman lama, sudah mengetahui terkait dengan kondisi lingkungan airnya, harus digantikan yang baru-baru yang belum tahu apa itu RTTG, apa itu bagaimana cara ngatur air kan, bagaimana caranya menggiring air kan gitu. Nah, Selain itu juga iya. koneksi yang sudah dibangun antara petani dan Nah, masyarakat itu juga, iya. yang itu Kedekatan, tidak akan mungkin mudah membangun itu kembali dari Betul, awal gitu. betul. Iya itu. Nah, itulah. Jadi itulah pada kesempatan ini harapannya ya dari Bang Aceh ini sangat-sangat logis lah. Ini menyuarakan tidak pribadinya ini ya Bang Aceh ya. Mewakili teman-teman PPA. Sebelum beliau ke sini ini wah sudah dibaiat sama teman-teman. Tolong ini katanya perjuangkan nasib kami kan itu. Ya mudah-mudahan dengan acara ini bisa lebih tersosialisasikan lah keberadaan mereka ini ya. Kita gelarkan Pak PPA gitu Iya, ya. iya. Jadi saya sedikit rangkum sedikit ya Pak ya, Iya. tentang apa yang tadi kita bicarakan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang PPA itu luar biasa banget di lapangan gitu. Ujung tombak irigasi gitu, pahlawan irigasi gitu ya Pak ya. Pejuang. Iya, pejuang irigasi itu ada di pundaknya para PPA ini Pak ya. Karena yang dimulai dari untuk mengatur air sendiri itu mempertaruhkan jam kerja dari pagi hingga malam, tidak mengenal waktu. Selain itu mempertaruhkan juga resiko gitu kan nyawa mereka dalam bekerja, menghadapi petani juga, memakai air dan lain-lain gitu. Juga punya tanggung jawab untuk mendekatkan kita dari dinas ini, dari pemerintah ke masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Jadi jembatan ya Pak Betul, ya. ya. Sungguh kalau saya bilang mulia ya Pak ya. Kalau Amin, Bu. Abang Aceh ada singkatannya juga dari saya. Apa? Aku cinta engkau. Iya, cinta tugasnya ya. Iya, cinta PPA-nya ya Pak ya, bukan Abang Acehnya nih. I love you too. Iya, harapannya kita sama-sama bisa lebih mengedukasi masyarakat, memberitahukan ke masyarakat luas bahwa PPA itu apa dan seberapa penting PPA untuk kita semua gitu, tidak hanya untuk pemerintah tapi untuk masyarakat juga. Betul, Gitu. iya. Harapannya kita bisa status kepegawaian mereka ini lebih jelas gitu ya. Iya, Sebagai jaminan hidup mereka juga untuk kedepannya, karena tugasnya yang tidak mudah, pengabdiannya yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang tinggal 15 tahun gitu. Semoga ya Pak ya, perbincangan kita kali ini bisa membuka hati, membuka mata dan pengetahuan masyarakat luas khususnya, dan pemerintah ya Pak. Iya, utama. Iya, jadi nanti kita bincang-bincang lagi ya Pak ya. Kita mungkin untuk kali ini kita cukup sampai sini dulu kita bincang-bincangnya. Nanti mungkin berikutnya kita akan ada podcast SDA selanjutnya yang mungkin kita bisa lebih dalam lagi untuk membicarakan tentang petugas irigasi di lapangan atau yang lainnya. Saya sebagai host Zainah Hayrunisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air.